Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korea adalah nama dari semenanjung yang terletak di Asia bagian timur dan sekarang ditempati oleh negara Korea Utara beserta Korea Selatan. Di sebelah timur semenanjung Korea terdapat negara kepulauan yang lain adalah Jepang. Sebagai akibat dari lokasinya yang berdekatan, bukan hal yang aneh kalau di masa lalu kedua daerah yang lokasinya berdekatan tersebut pernah terlibat konflik. Salah satu konflik yang pernah melibatkan keduanya adalah Perang Imjin yang berlangsung pada abad ke-16. Perang Imjin adalah sebutan untuk konflik bersenjata yang mengambil tempat di semenanjung Korea pada tahun 1592 hingga 1598. Dalam perang ini, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Panglima Toyotomi Hideyoshi terlibat kontak senjata dengan pasukan dinasti Joseon atau Korea dan dinasti Ming Cina. Nama Imjin pada perang ini diambil dari tahun Imjin atau dalam bahasa Korea adalah naga air. Dalam siklus penanggalan tradisional Korea yang juga merupakan tahun dimulainya perang, dan karena dalam perang ini yang bertindak sebagai pihak agresor adalah Jepang, perang ini juga populer dengan nama invasi Jepang ke Korea. Jepang awalnya merupakan negeri kepulauan yang dipenuhi oleh kekacauan dan peperangan. Sebagai akibat dari seringnya terjadi konflik antara panglima-panglima militer setempat atau daimyo karena memperebutkan wilayah kekuasaan. Periode berdarah tersebut dikenal dengan sebutan periode Sengoku atau negara-negara yang berperang. Namun, terhitung sejak tahun 1590, para panglima tadi berhasil digandeng atau dipaksa tunduk pada Panglima Toyotomi Hideyoshi. Upaya Hideyoshi untuk mendapat legitimasi sebagai penguasa seluruh Jepang semakin mudah karena sejak beberapa tahun sebelumnya, Hideyoshi dipercaya oleh Kaisar Jepang untuk menempati posisi Dajo, Daijin, atau semacam menteri tertinggi di Jepang. Sukses mengembalikan stabilitas domestik, Hideyoshi kini mengalihkan fokusnya keluar Jepang, supaya para daimyo tadi tidak kembali bertikai satu sama lain. Daratan yang menjadi sasaran Hideyoshi adalah semenanjung Korea, wilayah Asia yang berjarak paling dekat dengan kepulauan Jepang. Hideyoshi berharap jika dia berhasil menguasai Korea, maka jalan untuk menguasai daratan Cina menjadi terbuka lebar. Sebagai langkah awal, Hideyoshi mengirim utusan ke dinasti Joseon atau Choson, supaya monarki penguasa Korea tersebut bersedia membiarkan Jepang menggunakan wilayah Korea untuk menginvasi Cina. Sebagai imbalannya, Jepang dan Joseon akan melakukan normalisasi hubungan dagang. Tawaran dari Hideyoshi langsung ditolak oleh Raja Seonjo, pemimpin dinasti Joseon, karena pada saat itu Joseon berstatus sebagai negara bawahan atau pasal dari dinasti Ming, monarki penguasa daratan Cina. Alasan lain kenapa Joseon menolak tawaran dari Hideyoshi adalah karena saat Jepang masih dilanda kekacauan domestik, kapal-kapal Jepang kerap melakukan pembajakan kepada kapal-kapal dagang Korea. Begitu mendengar balasan dari Raja Seonjo, Hideyoshi pun langsung memerintahkan para daimyo di seantero Jepang untuk mengirimkan para samurai dan milisinya ke Kyushu yang sekarang bernama Karatsu, yang letaknya berada tepat di seberang pantai semenanjung Korea. Memasuki tahun 1592, jumlah prajurit yang berhasil dikumpulkan oleh Hideyoshi mencapai 225.000 personil. Mereka merupakan prajurit yang terlatih dan berpengalaman karena sudah makan asam garam selama periode Sengoku. Selain ahli dalam menggunakan pedang, mereka juga dilengkapi dengan persenjataan modern pada masanya seperti meriam dan senapan, dan dengan mudah berhasil menduduki kota Pusan. Serta dalam waktu kurang lebih 3 minggu sejak invasi dimulai, pasukan Jepang berhasil menduduki ibu kota Seoul. Sejak beberapa tahun sebelumnya, Hideyoshi juga sudah memerintahkan pembangunan kapal dalam jumlah besar untuk supaya pasukan darat Jepang bisa diangkut ke daratan Korea.
Ketika Hideyoshi merasa puas dengan pasukan yang sudah terkumpul, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Korea. Bulan Mei 1592, sekitar 700 kapal Jepang yang mengangkut ratusan ribu tentara berhasil mendarat di Pusan atau Busan, Korea Selatan. Karena pasukan Jepang lebih unggul dalam hal jumlah, persenjataan dan pengalaman tempur, mereka berhasil mengalahkan pasukan Joseon yang ditempatkan di kota tersebut dengan mudah. Sesudah berhasil menguasai Pusan, pasukan Jepang lalu dipecah ke dalam 3 divisi dan bergerak sendiri-sendiri ke arah ibu kota Seoul, sambil menjarah desa-desa di sepanjang rute yang mereka lewati. Namun, sebelum berhasil mencapai Seoul, mereka keburu dicegat oleh pasukan Joseon di Chungju, Korea Tengah. Lagi-lagi, pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan Joseon, dan mereka pun terus melanjutkan perjalanannya ke utara. Ketika Raja Seonjo mendengar berita mengenai kekalahan pasukan Joseon di Chungju, ia menjadi panik dan kemudian mengungsi ke kota Uiju, Korea Barat Laut. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 minggu sejak invasi dimulai, pasukan Jepang berhasil menduduki ibu kota Seoul. Militer Joseon sendiri bukannya sama sekali tidak bertaji, karena selama bertahun-tahun perairan Korea kerap menjadi sasaran penyerang kapal-kapal bajak laut Jepang. Joseon pun memperkuat angkatan lautnya di bawah pimpinan Admiral Yi Sun-shin. Salah satu inovasi terpenting dari Admiral Yi adalah Kobukson atau kapal kura-kura. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan turtle ship. Kapal perang yang aslinya merupakan hasil modifikasi dari kapal perang Panokseon. Bukan tanpa alasan, Kobukson memperoleh nama demikian. Kobukson dilengkapi dengan perisai berbentuk setengah lingkaran di bagian atasnya, sehingga terlihat seperti tempurung kura-kura. Perisai itu sendiri aslinya adalah lambung kapal yang dipasang terbalik. Bagian luar tempurung kapal dilengkapi dengan duri-duri logam, sehingga jika awak kapal Jepang nekat melompat ke Kobukson untuk membunuh para awaknya, mereka akan mati tertancap duri. Sementara untuk urusan persenjataan, Kobukson dilengkapi dengan deretan meriam di bagian depan dan sisi kapalnya. Haluan Kobukson berbentuk rata dan tebal sehingga kapal tersebut juga bisa digunakan untuk menabrak kapal musuh dan membuatnya oleng hingga terbalik. Kembali ke medan perang. Karena pasukan Jepang lebih unggul dalam pertempuran darat, pasukan Joseon lebih memilih untuk fokus menyerang kapal-kapal laut Jepang. Harapannya, suplai logistik untuk pasukan Jepang di Korea jadi terputus, sehingga mereka jadi lebih mudah untuk dikalahkan. Pertempuran laut pertama antara armada Joseon dan Jepang adalah Pertempuran Okpo pada bulan Juni 1592, di mana dalam pertempuran tersebut armada Joseon berhasil menenggelamkan 31 kapal Jepang tanpa kehilangan satu kapal pun. Sesudah itu, armada Joseon terus mencatatkan serentetan kemenangan penting atas armada Jepang. Superioritas armada Joseon tidak lepas dari fakta bahwa kapal-kapal armada Jepang aslinya adalah kapal dagang dan nelayan yang dimodifikasi untuk mengangkut tentara. Sementara itu di darat, pasukan Jepang terus melanjutkan pergerakannya ke utara dan bahkan sudah berhasil menguasai Pyongyang di akhir tahun 1592. Namun, pasukan Jepang sama sekali tidak bisa bersantai karena di wilayah yang sudah mereka taklukkan, penduduk setempat membentuk kelompok-kelompok milisi untuk melakoni perang gerilya melawan Jepang. Di luar Korea, dinasti Ming juga mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan Joseon. Pertempuran antara pasukan Jepang melawan pasukan gabungan Joseon dan Cina akhirnya pecah pada bulan Januari 1593 di Pyongyang. Kepayahan karena harus berperang dengan persediaan logistik yang semakin menipis, pasukan Jepang memutuskan untuk mundur ke Seoul dan membiarkan Pyongyang direbut oleh pasukan lawannya. Pertengahan tahun 1593, Jenderal Konishi yang memimpin pasukan Jepang di Korea terlibat perundingan damai dengan komandan Cina dan Joseon. Hasilnya, berdasarkan perundingan tersebut,
Jepang setuju untuk menarik mundur pasukannya ke Pusan dan tetap berada di sana. Sesudah itu, barulah pemerintah pusat Cina dan Jepang saling mengirim utusan untuk melakukan perundingan damai susulan yang berlangsung hingga tahun 1596. Akhir dari perundingan damai tersebut sama sekali tidak baik, karena alih-alih mengabulkan tawaran Jepang supaya Jepang diperbolehkan menguasai ujung selatan semenanjung Korea, Cina justru berencana menjadikan Jepang sebagai negara bawahannya. Merasa marah dan tersinggung, Hideyoshi lalu mengumpulkan 140.000 prajurit tambahan untuk dikirim ke Korea. Karena Hideyoshi sadar akan kejeniusan Admiral Yi Sun-shin dalam memimpin armada laut Joseon, Hideyoshi lalu mengutus bawahannya untuk menyamar menjadi mata-mata Joseon dan membuat informasi palsu kalau pasukan Jepang akan mendarat di suatu lokasi. Percaya dengan cerita tersebut, pemerintah Joseon lalu memerintahkan Admiral Yi untuk mengirim pasukannya ke lokasi yang dimaksud. Namun, Admiral Yi menolak karena ia mencium ada yang tidak beres dari info tersebut. Akibatnya, Admiral Yi langsung dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan pembangkangan. Merasa senang karena rencananya berjalan sesuai dengan keinginannya, Hideyoshi lalu mengirimkan pasukan yang sudah dikumpulkannya untuk bergabung dengan pasukan Jepang yang masih bermukim di Pusan. Ketiadaan Admiral Yi membuat armada laut Jepang berhasil mencapai pesisir Korea dan kemudian bergerak menuju Seoul. Alih-alih sukses menaklukkan Seoul, seperti saat invasi di tahun 1592, baru setengah perjalanan, laju pasukan Jepang sudah harus terhenti karena mereka gagal mengalahkan pasukan Joseon yang kini berada dalam kondisi jauh lebih siap dan dibantu oleh pasukan dinasti Ming. Sebagai akibatnya, pasukan Jepang terpaksa mundur, kembali ke Pusan. Nasib pasukan Jepang di Korea semakin runyam setelah Admiral Yi dibebaskan dari penjara dan kembali memimpin armada laut Joseon. Pasukan Jepang kini hanya bisa bertahan di benteng-benteng yang ada di sepanjang pantai selatan Korea sambil menahan gempuran dari pasukan barat dan laut Joseon. Perang Imjin merupakan perang yang menguras tenaga kedua belah pihak. Dalam perang tersebut, Jepang harus kehilangan 100.000 prajuritnya. Seolah itu belum cukup, Perang Imjin juga berkontribusi atas melemahnya kekuasaan klan Hideyoshi dan sekutunya di Jepang. Situasi tersebut lalu berhasil dimanfaatkan oleh klan Tokugawa untuk mengalahkan klan-klan rivalnya dan mendirikan Keshogunan Tokugawa pada tahun 1603. Keshogunan tersebut sukses bertahan selama berabad-abad melalui kebijakan isolasionisme dan sistem pengkastaan masyarakat yang sangat ketat. Namun, pada akhirnya riwayat Keshogunan Tokugawa harus berakhir pada tahun 1867 akibat peristiwa restorasi Meiji. Pihak Joseon, mereka juga harus menanggung kerugian yang sama sekali tidak sedikit. Ratusan ribu penduduknya tewas di mana selain tewas akibat dibunuh prajurit Jepang, mereka juga harus kehilangan nyawa akibat kelaparan dan wabah penyakit. Fenomena yang timbul karena saat pasukan Jepang masih menguasai wilayah Korea bagian selatan, mereka merusak lahan pertanian dan menjarah rumah-rumah penduduk. Selain korban jiwa, Perang Imjin juga membuat daratan Korea porak-poranda. Untuk memulihkan perekonomian negara sesegera mungkin, dinasti Joseon pun melakukan perubahan pada sistem penarikan pajaknya. Para petani Joseon juga mulai menanam barley, sejenis tanaman berbiji mirip gandum, supaya lahan pertaniannya tetap produktif ketika sedang tidak bisa ditanami padi. Selama menguasai Korea, Jepang menerapkan gaya pemerintahan tangan besi, sehingga banyak rakyat Korea yang menyimpan dendam berkepanjangan kepada Jepang, tak terkecuali hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.